Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan, kelas 2154, NIM saya 216291163. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Asidik, kelas saya 2154, NIM saya 21629072. Saya Haryanto, kelas 2154, NIM saya 21629181. Di sini kami akan mempresentasikan UMKM Moja Kokis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Haryanto. Bisa dipanggil Anto, teman saya Fikri, satu lagi Idris. Kebetulan sebenarnya kita 4 orang, kebetulan yang satu lagi ada kesibukan lah. Paling kita mau sedikit lah pengen tahu gitu asal mula Bapak memperkenalkan usaha Moja Cookies kayak bagaimana sih asal mulanya, asal usulnya. Terus kebetulan dengan Bapak siapa Pak? Saya Edi Setiawan. Asli sini Pak atau gimana? Saya sebenarnya asli Brebes. Di sini Kalau di sini udah berapa lama Bapak? udah sekitar 9 tahun. Kita langsung aja Pak ya untuk nama usaha UMKM Bapak apa ini ya Pak? Nama usaha UMKM kita, untuk nama usahanya ya itu Moja Cookies. Itu terinspirasi dari nama anak juga gitu. Moja nama anak. Untuk apa? Untuk bagaimana Bapak itu memulai usaha ini awal-awalnya gitu Pak? Awal-awalnya kan namanya merintis usaha kan agak susah tuh, apalagi di zaman yang habis pandemi kan kemarin, apalagi sekarang persaingan udah banyak. Ya, kebetulan usaha ini dirintis pas banget dengan COVID lagi naik ya, pandemi lagi naik, dan kita juga nggak pernah kepikiran mau usaha di bidang bakery, di bidang kue gitu, makanan gitu ya waktu itu. Awalnya ya kita cuma coba latihan, istri coba latihan, kemudian tercetus lah ini gimana nih usaha kue kayak gitu, usaha kue. Kita ada di lingkungan perumahan, terus pangsa pasarnya juga masih lumayan, dimana rata-rata di perumahan ini kan termasuk baru, banyak warga yang masih kalangan umurnya masih produktif gitu, masih produktif di angka 30-an, 28, 30. Jadi untuk usaha kue ulang tahun, kue bolu itu masih sangat menjanjikan gitu. Nah akhirnya kita mulai usaha waktu itu kecil-kecilan, dari yang awalnya cuma 1-2 order, akhirnya meningkat menjadi alhamdulillah ya sampai sekarang bisa banyak yang sudah dilakukan. Jadi untuk merintisnya kayak gitulah, apalagi kan tadi pas Bapak ini ngejelasin pas pandemi, pas lagi naik-naiknya, maksudnya kan emang kan kalau Bapak juga untuk profesi ininya utamanya apa Pak? Kalau saya karyawan swasta, karyawan swasta di satu perusahaan di industri BPK gitu. Jadi memang ya capek ngejalanin gitu, dua ini sambil merintis usaha juga. Ya lumayan lah, apalagi di saat COVID gitu. Terus selanjutnya Pak, ini kan pas COVID naik-naiknya, terus Bapak sama Ibu sama istri memutuskan usaha ini, anggaplah berapa gitu Pak kira-kira modal awalnya gitu? Apakah awalnya cuma segini dulu kita cobain nih tahu-tahu berarti apa kagak, kan biasanya kayak gitu Pak kalau mulai usaha Pak. Kalau dari nominal sendiri masih di bawah 1 juta, karena kita masih cukup nih orderan begini, kita masih backup pakai alat-alat yang ala kadarnya gitu ya, yang masih murah meriah di pasar. Di
itu masih bisa ke backup istilahnya. Anggap peralatan yang di dapur juga masih kepake lah Ya, buat masak-masak. peralatan yang buat rumah tangga biasa juga masih bisa kepake gitu. Alat-alat pun yang dipakai belum begitu spesifik ya, begitu yang teknologinya tinggi-tinggi Ya. belum ini. Iya, Pak. Ini untuk bagaimana cara memasarkan untuk produk-produk menjalankan usahanya itu, Pak? Nah, karena waktu itu masih COVID ya, masih naik, jadi kita kepikiran, ini kayaknya kita harus yang aktif gitu. Kita aktif, kita share di media sosial pemasarannya gitu. Awal-awal memang 1-2 yang istilahnya yang pengen nih nyoba produknya gitu. Ya. 1-2 rame, 1 perumahan, 2 perumahan, 3 perumahan, 4 perumahan, akhirnya menjalar dari Ya biasanya kan habis dari sosial media mulut ke mulut tuh Pak, biasanya tuh Pak. itu paling cepat sebenarnya mulut ke mulut. Iya. Akhirnya dari mulut ke mulut ada, setiap kita posting pasti selalu yang order. Akhirnya kita memakai sistem delivery order. Kalau untuk delivery ordernya gimana tuh Pak? Apa dari ada kurirnya apa gimana tuh? Saya yang kalau delivery order dulu waktu awal-awal cukup masih saya yang jalan pagi sebelum saya berangkat kerja jam 7 nih. Jam setengah 6 kita standby produk udah siap jalan setengah 6 gitu. Kalau sekarang udah sarananya juga udah nambah ibaratnya ya. Ada banyak lah Pak. Jadi kita perlebar ke perumahan yang lain dan istri saya pun akhirnya udah ikut bantu delivery walaupun capek ya. Iya. Udah dari paginya kita bangun jam 3, jam 4 demi menjaga kepercayaan. Wah, ini produk kita tuh fresh loh gitu. Itu dari segi pemasaran ini produknya masih hangat nih. Waktu pemasaran kita berani kan ini produk kita masih hangat, masih fresh. Itu yang menjadi nilai plus buat para pelanggan. Itu biasanya kalau hal-hal yang menghambat ini, Pak, produk jualan Bapak gitu? Penghambat Iya, satu. Sebenarnya dibilang penghambat karena saya masih kerja jadi nggak terlalu fokus, itu salah satu penghambat, tapi memang itu kondisi. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you are loving good, anytime you want, baby, bring your body back to me. Di sini kami akan mereview tentang apa tadi kita? UMKM Moja Cake and Cookies. Ya. Di sini ada kue bolu dan ini ada Nah ini ada bolen pisang. Nah ini setelah kami hasil wawancara dan presentasi dengan pemilik usahanya, ini salah satu yang paling diminati ya. Iya. Untuk harganya juga pasti kalian nyangkanya 30.000 atau 50.000, ternyata ini 27.000. Terjangkau Pasti harganya kemarin. Terjangkau dan ekonomis, dan untuk rasanya bisa dibandingkan dengan produk-produk lain. Ya, untuk ukurannya bisa ada ukuran ini ya guys ya, ekonomis. Boleh sipit. Guys ya. Ada yang besar, ada yang sedang, dan Ada yang ukuran yang kecil. ini ya guys ya, ekonomis. Sekian dan terima kasih presentasi, review dan wawancara kita Presentasi bisnis kita ke UMKM Moja Cake and Cookies. Kuis. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.